Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doselin dari kelas 11 IS1. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai pelanggaran HAM. Kasus yang akan saya bahas adalah perampokan sadis yang beraksi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Ada 4 perampok yang beraksi di rumah yang beralamat Pulau Mas Utara nomor 7A di Pulau Gadung, Jakarta Timur. 4 perampok itu adalah Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang, Yuspane, dan Sinaga. Pada tanggal 26 Desember 2016, di sore hari Senin, Ramlan Butar-Butar turun dari mobil Suzuki R3. Mereka masuk ke rumah Dodi melalui pintu eralis yang tidak dikunci. Begitu pagar rumah orangnya terbuka, mereka langsung masuk. Masuk, tutup, ya, santai aja. Tutup, udah turun, langsung lihat, tolong sini, jangan nih. Dorong langsung jalan nih, jalan. Langsung dibawa ke kamar mandi, lewat samping. Jadi almarhum ini, kalau telat mungkin 10-15 menit, napasnya akan ini, langsung jatuh aja. Jadi kembali ke depan, tarik, bawa kembali, ini mana ya? Bawa ini jatuh tajamnya. Langsung masuk ke kamar mandi. Melawan apa Ludi? Tidak. Tidak ada melawan semuanya ya. Nah, di bawahnya. Masih ambil apa yang dapat sakunya? Oke, kamu ambil juga. Duit, kalau duit. Yang kan kamu? Yang atas kan? Erwin. Ya, kalau betul. Apa? Sebagai apa ini betul kalau langsung melakukan. Kamu masukkan di WC. Coba kan aman. Para tersangka memiliki kamar mandi yang berisikan 11 orang korban dari luar. Siapa mau mematikan lampu kamar mandi? Apa? Lampu dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kan exhaustnya jalan kan? Kenapa dimatikan? Atau, nah, langsung, ini sudah pulang. Ini pulang kan? Mau pulang kan? Selesai? Sudah selesai. Ada yang kurang tambahin? Betul semua? Jelas ya? Saya akan Ramlan Butar-Butar sang pelaku menyekap orang-orang seisi rumah. Terlihat dari CCTV, mereka melumpuhkan orang-orang di ruang tengah sambil mengintimidasi mereka menggunakan pistol dan golok. Kemudian mengiring mereka ke kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 2 meter. Datanglah Dodi beberapa saat kemudian. Para perampok selesai menggasak barang-barang berharga. Kemudian Dodi juga dijebloskan oleh para perampok ke kamar mandi itu. Erwin Situmorang membantu Ramlan dalam proses penyekapan ini. Keranda air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, gerenda pintu dirusak, maka terkuncilah 11 orang dalam kamar mandi yang sempit itu. Pada tanggal 27 Desember 2016 di hari Selasa, pada pukul 9.25 WIB pagi, kerabat bernama Sela Putri datang mendatangi rumah Dodi. Dia curiga dengan kondisi rumah karena mendengar suara minta tolong dari rumah itu. Dia kemudian melapor ke pos polisi Kayu Putih. Satpam polisi kemudian datang dan berusaha membuka pintu kamar mandi itu. Security bernama Lutfi itu akhirnya mendobrak pintu kamar mandi itu. Dan 11 orang itu akhirnya dikeluarkan dari ruangan yang sempit dan pengap. Namun sayangnya 6 orang dari mereka sudah tidak bernyawa dan karena kehabisan oksigen. Tanggal 28 Desember di hari Rabu pukul 15 WIB, polisi berhasil menangkap Ramlan, Erwin, Yuspane, dan Sinaga di Gangkalong, Bojong, Rawalumbu, Jawa Barat, Bekasi. Satu orang lagi yakni inisial R yang merupakan saudara Ramlan juga diamankan polisi karena R dinyatakan telah berusaha menyembunyikan perampok kejam itu. Letusan tembakan terdengar berkali-kali. Ramlan tewas usai ditembus timah panas di kaki. Erwin tersungkur karena kakinya ditembak, sedangkan Yuspane dan Sinaga kabur. Petang harinya Sinaga ditangkap di Villa Mas Indah Blok C, Bekasi Utara. Menurut polisi, orang ini adalah supir tiga yang digunakan untuk menyetromi di rumah Dodi. Polisi menembak kaki Sinaga saat penangkapan. Polisi menyita sejumlah barang bukti saat menangkap Erwin dan Ramlan. Barang bukti tersebut merupakan uang rupiah, uang Thailand, 5 handphone, STNK, jam tangan Rolex, jaket, tas, topi, 2 kunci motor, dan kemeja putih. Para perampok melakukan perampokan karena mereka memang komplotan spesialis pencuri barang-barang berharga. Dan saya akan membahas satu kasus lagi yang terjadi di Tanjung Balai, yaitu tentang penculikan anak.
3 dari 5 pelaku penculikan terhadap anak berusia 14 tahun terjadi beberapa waktu lalu. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Labuhan Batu. Aksi penculikan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 5 bulan 2 2021, sekitar pukul 11.30 WIB. Motif penculikan itu dilatar belakangi oleh perkara utang piutang senilai puluhan juta rupiah. Diduga salah satu orang yang memberi utang kepada ayah korban turut dalam penculikan tersebut. Motifnya utang piutang, jadi korban dibawa dijadikan sandera agar bapaknya mau membayar utang. 5 orang pelaku datang ke rumah korban dengan maksud mencari ayahnya, namun pada saat itu ayahnya sedang tidak ada di rumah. Salah satu pelaku meminta kakak korban untuk mencari ayahnya, namun tidak ketemu. Setelah itu, pelaku juga meminta ibunya untuk mencari suaminya. Pada saat ibu pergi mencari suaminya, salah satu pelaku menarik tangan kiri korban dan ada yang juga yang mendorong badan korban, sehingga korban masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh 5 orang tersebut. Pada saat korban dibawa lari oleh pelaku, ibu korban langsung berteriak penculikan anak. Mendengar hal tersebut, beberapa warga sekitar dan unit satreskrim yang sedang berpatroli langsung mengejar pelaku. Pelaku membawa korban ke arah Simpang 4 Kabupaten Asahan. Sesampainya di daerah Simpang 4, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku dan sedangkan 2 orang pelaku lainnya berhasil kabur. Para tersangka, petugas menyita barang bukti yaitu 1 unit mobil Uling Convero dan 1 STNK. Oke, itu saja kasus-kasus yang saya bahas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelika Halim dari kelas 11 I1. Hari ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Latar belakang terjadinya tragedi tersebut adalah ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Terjadi kerusuhan di Jakarta dengan aksi perusakan, pembakaran, pembangunan, hingga kendaraan bermotor. Kerusuhan bermula dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot, Jalan Kiai Tapa, dan Jalan Es Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Pada pukul 12.30, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Florida militer. Kemudian beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai sehingga sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit. Pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas dan 1 kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil autopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah. Berikut adalah video tragedi Trisakti 1998. Era reformasi pun datang menggantikan masa Orde Baru. Demokrasi tampak berjalan lebih sehat. Rakyat mendapat kebebasan luas menyampaikan pendapat. Kemerdekaan pers juga jelas terlihat. Masa depan negeri ini masih panjang. Tegaknya demokrasi yang berkeadilan masih perlu diperjuangkan. Seperti juga keadilan bagi para korban. In Realita, Wahyu Krisna melaporkan untuk NAT. Secara tertib, damai dan konstitusional
Masa pemerintahan Presiden Soeharto atau biasa disebut Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang militeristik. Penanganan masalah yang terjadi di masyarakat sering diselesaikan dengan cara represif. Terpilihnya kembali Presiden Soeharto pada sidang umum MPR Maret 1998 dan terbentuknya Kabinet Pembangunan yang dinilai syarat akan isu KKN memicu protes keras masyarakat. Merosotnya nilai rupiah secara drastis sejak Juli 1997 akibat krisis moneter dunia turut menjadi pemicu goyahnya stabilitas negeri. Mahasiswa menjadi motor berbagai aksi demonstrasi. Unjuk rasa pun menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam meredam aksi mahasiswa, cara-cara keras masih diterapkan. Penembakan dan penganiayaan dilakukan. Salah satunya terjadi di area Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Tewasnya 4 mahasiswa martir reformasi memicu gelombang kerusuhan. Unjuk rasa semakin membesar. Gedung MPR bahkan sempat diambil alih para demonstran. Soeharto kemudian lengser. Atas dasar pemahaman saya yang Salah satunya terjadi massa di mana-mana, maka Indonesia juga menjadi sasarannya. Selain membunuh, massa juga mengamuk dan berperkosa para wanita keturunan etnis tersebut. Pada tanggal 21 Mei 1998, mahasiswa telah berhasil menguasai komplek gedung MPR sampai DPR. Dan Soeharto pada akhirnya menyerahkan jabatannya pada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga untuk memerintah dan meninggalkan ciri pokok Orde Baru yang selama ini dipraktikkan dalam pemerintahan. Seperti halnya kasus ini sulit untuk dipecahkan dan sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi para pelaku tidak pernah terungkap secara jelas dan atau detail. Salah satu alasan sulitnya memecahkan kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting pada saat itu, atau bahkan sampai saat ini, sehingga terdapat banyak hal yang menghambat terpecahnya kasus tersebut. Penyelesaiannya adalah membentuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Pada pasal 91, undang-undang itu menyebut Komisi Nasional HAM harus menghentikan penyelidikan kasus ini jika sudah ada upaya hukum lainnya. Sementara para pelaku penembakan itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan militer pada 2001. Selamat pagi, nama saya William, kelas 11 IS1. Saya hari ini akan menjelaskan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Biasanya kasus-kasus tersebut atau pelaku memiliki alasan kenapa harus melakukan hal yang kriminal, apalagi di saat pandemi COVID-19. Kasus-kasus kriminal bertambah banyak. Saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus dan mengapa pelaku harus melakukan hal tersebut. Yang pertama yaitu kasus perampokan ponsel. Saya akan memperlihatkan foto seorang perampok ponsel. Pada hari Minggu tanggal 19 bulan 4 tahun 2020 di dini hari, aksi begal ponsel terjadi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Saat itu korban berinisial S sedang berjalan kaki dengan temannya di jalan. Kemudian datang sekelompok orang yang menggunakan sepeda motor menghampiri korban dan langsung merampas handphone milik korban. Saat dikejar dengan sepeda motor, pelaku sempat melawan petugas dengan melempar senjata tajam berupa celurit ke arah petugas. Tim petugas pun memberikan tembakan ke arah kaki pelaku. Pelaku berhenti karena luka tembak di kaki dan langsung ditangkap petugas serta dibawa ke rumah sakit. Petugas memang seharusnya melakukan hal tersebut karena petugas tidak memiliki pilihan lain selain menembak dengan menggunakan senjata api, karena pada saat pengejaran juga merugikan orang lain, bisa menyebabkan bertabrakan antar warga. Kasus yang kedua, mencuri di supermarket. Di berita telah beredar banyak sekali
terjadinya pencurian di supermarket seperti di Indomaret, Alfamart. Mereka bisa melakukan hal tersebut sudah pasti ekonomi mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, apalagi menjadi seorang yang harus menghidupi anak-anaknya sendiri. Dan alasan dari kedua kasus tersebut bisa melakukan hal yang tidak pantas, sudah pasti ekonomi ataupun keuangan mereka yang hancur, maka hal itu mereka tidak ada pilihan lain selain melakukan itu untuk mendapatkan sesuap nasi. Begitu pula yang sudah namanya melakukan hal yang buruk sudah pasti akan mendapatkan hukuman agar selanjutnya akan lebih baik. Hukuman yang pantas untuk diberikan seperti kedua kasus tersebut adalah memberikan hukuman 4 tahun penjara ataupun diberikan denda sebesar 70 juta. Dan sekian dari saya. Terima kasih.